Puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada ibadah kaum wanita malam ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang memberi kami waktu kesempatan untuk kembali mendengar renungan kaum wanita. Berkati hamba-Mu, urapi juga seluruh kaum wanita supaya terbuka hati untuk mendengar renungan malam ini, sehingga kami tetap diberkati walaupun kami ada ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul firman Tuhan malam ini, wanita dan tujuan. Sebagai kaum wanita, kalau kita mau menjadi wanita yang sukses, diberkati secara jasmani dan rohani, kita harus punya tujuan. Patron atau panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, dia lahir di dunia, ada tujuan. Bapa mengirim putranya, ada tujuan. Kalau Natal kita selalu baca ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tujuannya? Menyelamatkan umat manusia. Tuhan datang tujuannya menyelamatkan umat manusia. Walaupun untuk itu Yesus harus rela dari tatanya yang maha tinggi, jadi lahir aja di kandang. Mana ada ibu-ibu yang lahir di kandang? Sudah gitu, dia harus mengalami penderitaan, mati di kayu salib. Dia harus dijuluki anak tukang kayu, padahal dia anak raja di atas segala raja. Tapi semua proses dilakukan oleh Yesus. Dan ketika Yesus menyelesaikan tugasnya, Yesus dimuliakan oleh Bapa. Demikian pula kaum wanita, kalau kita hidup di dunia ini kita ada tujuan. Kita bisa menyelesaikan tujuan hidup kita ini dengan baik, walaupun melewati proses. Melewati, namanya proses itu gak gampang. Tapi pada akhirnya, ibu-ibu, kita akan mendapatkan apa yang namanya kemuliaan. Apalagi yang memuliakan bukan dunia, tapi Bapa. Jangan sampai kita kaum wanita ini yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, nanti tertinggal. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi biarlah tujuan awal kita, sejak kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau hidup seturut firman Tuhan, kita mau hidup jadi berkat. Walaupun untuk menjadi wanita yang menjadi berkat itu tidak mudah, tapi kalau kita bisa melakukannya, bukankah 1 Korintus 13 dikatakan bahwa persoalan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Jadi apapun yang kita sedang hadapi pasti tidak melebihi kekuatan kita. Yesus akan selalu memberi jalan keluar. Sebab itu biar kita tetap berjalan pada jalur firman Tuhan, sehingga kita yang terdahulu bukan jadi kemudian, tapi kita tetap menjadi orang-orang yang berkenan berlayak di hadapan Tuhan. Saudara, ciri wanita yang punya visi itu apa? Punya tujuan hidup. Dia tidak mudah menyerah. Memang keadaan makin hari tidak makin mudah, tetapi kalau kita memiliki tujuan hidup, maka kita akan bisa menyelesaikan. Kita tidak akan menyerah pada masalah. Nah, sebab itu malam ini firman Tuhan ingatkan, jangan sampai wanita hidup tanpa tujuan. Dalam Ulangan, coba kita buka di dalam Ulangan pasal 25 ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakang, dihantam mereka. Sedang engkau lelah lesu, mereka tidak takut Allah. Ini judulnya adalah orang Amalek menghantam umat Tuhan. Orang Amalek itu adalah masalah. Jadi jangan kita hidup tanpa tujuan, ngumpet di belakang, maka kita akan kalah. Bukan hanya kalah, tapi dikatakan engkau akan menjadi lelah dan lesu menghadapi Amalek, orang yang tidak takut Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku, mari kita mau menjadi wanita
yang memiliki tujuan, sehingga masalah itu tidak membuat kita tumbang. Contoh, Yokobed, ibu Musa. Dia punya masalah. Waktu dia melahirkan, semua anak laki-laki harus dibunuh. Bisa saja ibu Yokobed marah dan mengeluh. Kenapa pas saya melahirkan ya ada undang-undang seperti ini? Gitu. Tetapi Yokobed, dia tidak mau dikalahkan oleh masalah. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu kalau dia melahirkan itu berarti Tuhan punya tujuan atas anak yang dia lahirkan. Dia tahu bahwa hidupnya itu untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya dia menyerahkan semuanya kepada rencana Tuhan. Proses penyelamatan Musa sejak dari dia melahirkan, bidan-bidan yang disuruh membunuh pun tidak membunuhnya. Itu kan cara Tuhan menolong Yokobed. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menaruh Musa di Sungai Nil. Padahal sungai itu adalah tempat di mana orang-orang istana, putri-putri Firaun akan mandi di situ. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk menaruh Musa di situ, dan benar, Musa selamat, dan akhirnya kita lihat visi atau tujuan hidupnya tercapai. Apa itu? Musa boleh menyelamatkan umatnya, bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu wanita yang punya visi, nggak takut menghadapi tantangan, nggak takut menghadapi masalah. Ibu-ibu kalau cuma ngadepin corona sekarang ini sudah banyak ya ibu-ibu yang mulai mengeluh, mulai capek, bosan. Itu bagian dari tantangan, saudara. Apakah di saat seperti ini kita memilih untuk bersyukur, bersukacita, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berkreatif, apa yang bisa kita lakukan, atau sebaliknya, kita menyerah, kita lebih memilih bersungut-sungut. Tapi mari kita belajar kepada Ibu Yokobed. Dia tidak takut tantangan. Tapi ada wanita yang lain, contohnya adalah istri Lut. Di dalam Kejadian 19 ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lut yang berjalan mengikuti, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Waktu Sodom Gomora mau dihancurkan, malaikat Tuhan memerintahkan Lot lari, pergi, tinggalkan Sodom Gomora. Tapi istri Lot, dia menoleh ke belakang, sehingga jadi tiang garam. Karena apa? Dia nggak punya tujuan hidup. Ya. Tujuannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya hanya duniawi. Dia ingat kenyamanan yang ada di Sodom Gomora, sehingga dia menoleh ke belakang. Jadilah dia tiang garam, patung, mati. Saudara, mungkin hari ini saudara tidak mati, kita masih bisa bergerak, berjalan. Tapi ada berapa banyak wanita yang sesungguhnya sudah mati, hidup tetapi tidak berfungsi, ya. Jadi tiang garam. Padahal Yesus ingin kita jadi garam dunia, bisa menggarami dunia. Nah, kalau kita mau menjadi wanita yang berkemenangan seperti Yokobed, tidak seperti Lut, istri Lut yang akhirnya mati. Kan ada ayat satu potong, ingat istri Lut, itu mengingatkan kepada kita. Wanita yang hidup tanpa tujuan, dia akan menjadi tiang garam seperti istri Lut. Nah, tapi untuk menjadi wanita yang memiliki tujuan, itu memang ada banyak penghalangnya, ya. Tujuan iman kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang banyak penghalangnya. Salah satunya yang pertama apa? Hati, masalah hati. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya ambil contoh istri Lut lagi. Istri Lut ini dia tidak bisa menjaga hatinya, penuh kepahitan. Sebetulnya keluarga Lut ini bisa kita jadikan pelajaran, ya, karena istri Lot ini dia melihat ketika suaminya
menyerahkan kedua anaknya kepada orang-orang sekotanya. Karena masih gadis, masih perawan. Sementara orang-orang sekotanya itu mencari tamunya yang laki-laki. Dosa Sodom Gomora itu. Demi untuk menjaga tamu, mengorbankan dua anak gadisnya. Nah, dan istri Lot juga mendukung itu. Berapa banyak kita kadang-kadang berbuat hal yang sama, mengorbankan keluarga demi kenyamanan, demi kesenangan sendiri. Nah, orang yang seperti itu, maka dia akan disebut tiang garam, bukan garam dunia. Mengorbankan keluarga untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, saudara, dan kalau kita lihat juga waktu api itu mau turun dari surga membakar kota Sodom Gomora, dia juga peringatkan kepada menantunya, tapi menantunya malah mengolok-ngolok, bakal menantu. Biasanya kalau bakal menantu itu kan baik ya sama calon mertua, kecuali kalau udah jadi, udah ketahuan. Tapi ini membuktikan bahwa istri Lot ini pun bersama Lot, dia memiliki hati yang sama, yaitu tidak membuat orang lain respect padanya. Nah, ada sifat-sifat yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik. Lihat saja ketika itu peristiwa istrinya sudah jadi tiang garam, Lot bersembunyi di sebuah gua sama dua anaknya. Apa yang dilakukan oleh dua anaknya? Memberi anggur kepada bapaknya sehingga mabuk. Lalu menyetubui memiliki anak yang namanya Moab, yang dibenci Tuhan, kejijian bagi Tuhan. Itu saudara, kalau wanita tidak memiliki tujuan, dia akan melahirkan orang-orang juga yang tidak memiliki tujuan. Tapi bersyukur kalau malam hari ini kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Mari kita mau menjadi wanita-wanita yang berkarakter Kristus, memiliki tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu keluar dari hati. Tuhan melihat hati. Waktu Isai mau memilih penggantinya Saul, dia lihat hati Daud, bukan lihat sosok tubuhnya yang tinggi besar saja. Nah, Daud pun dia disayang Tuhan karena apa? Daud ini hatinya tulus. Dia sering mau dibunuh oleh Saul, tapi dia gak pernah ingin membalas. Ya, jadi mari wanita, kita mau menjadi orang yang bisa menjaga hati. Jangan kita iri kepada kalau melihat mungkin wanita lain lebih diberkati, lebih cantik, ya memang dia cantik, memang dia pintar, gak perlu iri. Karena hati Tuhan yang melihat. Yang kedua, saudara, yang menghalangi wanita sehingga tidak punya tujuan adalah karena tidak mau meninggalkan zona nyaman. Semua orang pasti pengennya di atas, pengennya enak. Kayak istri Lot, dia sudah merasa enak di Sodom Gomora. Masa suruh keluar, gitu kan? Padahal kota itu jelas-jelas mau dibakar. Dia masih awal, orang Jawa bilang, gak mau keluar. Karena dia sudah senang di dalam kenyamanannya itu. Nah, padahal Yesus itu teladan yang baik. Dia yang di surga saja rela turun ke dunia. Di kandang domba, di palungan, disalib, jadi anak tukang kayu. Nah, kawan kita murid Kristus, mari kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut meninggalkan kenyamanan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena di balik semua itu pasti Tuhan siapkan taman Eden, tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madu. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi saat kita mengiring dan melayani Tuhan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong. Penghalang wanita tidak bisa memenuhi visi dan panggilan dan tujuannya, sehingga dia terdahulu jadi terbelakang,
adalah kurang iman. Mari kita mau memiliki iman. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Di masa pandemi ini pun mari kita mau pertahankan iman. Iman yang kuat kepada Tuhan. Apa yang menghalangi wanita sehingga tidak punya tujuan hidup? Karena tidak mau bergerak. Ibu-ibu, mari kita mau menjadi wanita yang mau bergerak. Ya, mau bergerak itu artinya apa? Mau bersaksi, mau melakukan panggilan pelayanan. Contoh mudah, anak sekolah minggu nggak bisa sekolah minggu, kan bisa kita bagikan cerita di rumah, beribadah di rumah, terbeban untuk rohani anak-anak dan keluarga kita, juga orang lain. Ingat, iblis tiap hari berkeliling dunia untuk menjatuhkan orang yang hidup dekat Tuhan. Dan iblis tahu kalau wanita punya visi, ya, punya tujuan, berkarakter Kristus. Gak mau kita selamat sampai tujuan menjadi yang terdahulu. Pengennya digagalkan. Nah, jangan sampai itu digagalkan iblis. Dan saudara, yang terakhir, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu, mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan tidak pernah memaksa, saudara. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Mau melakukan apapun, itu ada di tangan kita. Kalau kita tahu seperti itu, mari kita mau memilih bagian yang terbaik, yaitu kita mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Wanita-wanita soleh akan melahirkan anak-anak soleh. Artinya apa? Wanita yang rohaninya kuat di dalam Tuhan, dia akan menumbuhkan juga, menghasilkan anak-anak yang kuat imannya. Tuhan tidak memaksa saudara harus begini, tapi itu harus datang dari niat kita. Yakobus dia punya niat, punya tujuan, bahwa kalau saya melahirkan Musa, pasti Tuhan punya tujuan atas hidup anak saya ini. Dan tergenap. Beda dengan Lot, sama-sama wanita, istri Lot, dia tidak punya tujuan. Bahkan dia abai kepada dua anaknya. Masa anaknya aja mau diserahkan kepada orang-orang sekotanya untuk dinodai. Nah, tidak peduli terhadap keluarga. Tapi mari kaum wanita, kita peduli terhadap keselamatan keluarga kita, menjadi wanita-wanita yang tangguh di masa sulit. Kenapa? Karena kita harus berani meninggalkan kenyamanan hidup, ya. Kita harus banyak berdoa hari-hari ini, supaya seperti Yesus, dia menyelesaikan tugas panggilannya, kita pun selesaikan tugas kita, sehingga kita akan menerima mahkota kemuliaan, kita dimuliakan oleh Bapa. Demikian firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami rindu menjadi wanita yang memiliki tujuan hidup. Kami mau menjadi yang terdahulu, tidak tertinggal. Dan kami mau menjadi garam dunia, bukan tiang garam. Sebab itu, tolong kami, mampukan kami menghadapi masa-masa sesulit apapun. Kami berani, kami tidak takut, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan berkati seluruh kaum wanita yang ada, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan untuk beri jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah malam ini, dan berkatilah setiap kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.